Halo, kali ini saya shoot malam-malam, gelap-gelap. Saya mau ajak kita lihat Galatia 4 ayat 21-31. Di sini Paulus melihat perjanjian lama itu mengarahkan kita pada gospel. Coba kita pelajari ya. Dia melakukan ini untuk menjawab pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa benar Yesus menyelamatkan, tapi janji tetap diturunkan dari Abraham. Karena itu, untuk kita hidup dalam janji Allah, diselamatkan, maka kita perlu percaya Yesus, tapi juga tetap harus hidup di dalam hukum Taurat. Nah, untuk itu Paulus menjawab, Tuhan memang tetap memegang janjinya terhadap Abraham. Tuhan bukan Tuhan yang suka melanggar janji, tapi justru janji Tuhan terhadap Abraham itu mengarahkan kita semua pada gospel. Seperti apa sih Paulus menemukan gospel dalam perjanjian lama? Dari ayat 21-31 diceritakan bagaimana Paulus mengangkat gospel dari kisah Abraham, Hagar, dan Sarah. Hagar dibilang dia adalah perempuan yang ada di bawah kutub perhambaan. Ayat 25 bilang gitu. Hagar diumpamakan sebagai subur, bisa punya anak dengan usaha sendiri. Akibatnya Abraham mendekati Hagar dan tidak mengandalkan Tuhan untuk mendapat janji. Dan yang keempat akhirnya gini, Hagar dan anak-anaknya tidak mendapat janji yang mereka harapkan. Ayat 30 bilang begitu. Sebaliknya Sarah diumpamakan sebagai perempuan yang dimerdekakan oleh gospel. Ayat 26 bilang begitu. Dia mandul padahal. Ayat 27. Sama sekali gak bisa berbuat apa-apa untuk hamil, karena memang dia mandul. Yang ketiga, dia harus sepenuhnya bergantung sama kekuatan Tuhan saja, kasih karunia Tuhan saja untuk bisa mendapatkan anak. Yang keempat, akhirnya justru perempuan mandul inilah yang memperoleh janji Allah. Ayat 30 bilang begitu. Paulus coba menjawab pengajar-pengajar palsu yang sangat mengandalkan ketatan pada hukum Taurat untuk bisa selamat. Justru Paulus menggambarkan bahwa Yerusalem yang ada saat itu yang mereka andalkan itu diperumpamakan seperti Hagar, ya kan? Orang yang merasa bisa memperoleh janji Tuhan lewat ketatan beragama, tapi yang justru akhirnya kehilangan janji itu. Paulus melihat Hagar sama seperti anak sulung yang diperumpamakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, di mana orang mengandalkan ketatan yang beragama untuk selamat, tapi pada akhirnya menolak bapaknya dan tidak mau masuk dalam rumah bapa. Sebaliknya Sarah diumpamakan sebagai Yerusalem surgawi. Ayat 26 bilang gitu. Orang yang menerima janji hanya karena gospel, karena God's grace. Sarah digambarkan seperti anak bungsu dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Orang yang hidup kacau balau dalam dosa, tapi kemudian ditemukan oleh kasih karunia dan mau menerima kasih karunia itu dan masuk ke dalam rumah Bapa. Gospel juga digambarkan dengan jelas dalam kisah perjalanan bangsa Israel sendiri. Ayat 27 dibilang ini, berbahagialah yang mandul, berbahagialah yang ditinggalkan, karena yang ditinggalkan akan punya anak lebih banyak bahkan daripada perempuan yang bersuami. Itu diceritakan dalam Yesaya 54, di mana waktu itu bangsa Israel sedang putus asa dan gak melihat ada pengharapan. Pulang melihat tanahnya dan putus asa, Yesaya menyampaikan nubuatan, pesan daripada Tuhan. Dan pesan itu justru menggambarkan gospel, di mana waktu mereka berputus asa, mereka tidak punya harapan lagi. Tapi berbahagialah orang yang tidak punya harapan, sebab kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Juga perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus penuh dengan cerita gospel di dalamnya. Contohnya perumpamaan penggarap Matius 21, perumpamaan tentang undangan ke pesta Matius 22, dan di banyak tempat yang lain. Jadi seluruh perjanjian lama dan pengajaran perumpamaan Tuhan Yesus semuanya mengarahkan kita kepada pribadi Kristus, yaitu Yesus sendiri, dan juga kepada kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Jadi apa yang harus kita buat? Yuk mulai hari ini kita renungkan firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Renungkan dengan sudut pandang yang benar, yaitu sudut pandang gospel, sudut pandang kasih karunia Allah. Maka saya percaya kita akan menemukan gospel, grace di mana-mana. Karena seluruh Alkitab menceritakan tentang kasih karunia Allah. Dan kita berdoa supaya kasih karunia Allah, gospel itu bisa dinyatakan dengan jelas dalam hidup kita semua.
sehingga kita bisa mengerti dan mengenalnya lebih lagi, sehingga kita bisa menikmati kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Tuhan berkati.